posisinya tuh ini makam, Mang. Ini pohon gede, di sana tuh ada pohon lagi. Ada pohon lagi. Pas saya lihat, Mang, ada sosok kuntilanak. Hitam semuanya, Mang. Hitam, Mang. Rambutnya panjang, Mang. Rambutnya panjang. Nah, saya lihat, apakah ini halusinasi saya atau gimana? Puncak-puncaknya gitu, Mang. Dia tuh ketawa, Mang. Ketawa. Jadi awalnya tuh saya waktu muda, waktu umur kisaran 17 tahunan, berangkat ke pondok pesantren untuk mencari ilmu awalnya, untuk mencari ilmu agama seperti fikih, nahwu, shorof, dan lain-lain. Tapi yang disayangkan, saya terjebak dulu tuh, terjebak dengan tergiur akan amalan-amalan wirid-wirid supaya kita kebal, supaya kita jago, supaya kita bisa melihat hal-hal yang gaib. Bahkan saya dulu tuh pengen ngambil harta-harta yang terpendam gitu, seperti kan lihat di video-video kan banyak yang mendapatkan emas gitu, bahkan harta karun seperti itu. Saya terobsesi dulu tuh. Nah, awalnya tuh saya sebelum berangkat pesantren ke salah satu pesantren lah, saya tuh sering mengamalkan amalan dulu tuh. Amalannya yaitu membaca sholawat. Tidak pernah tinggal saya membaca terus sholawat. Walhasil saya berangkat ke pondok pesantren untuk memperdalami ilmu agama. Nah, setelah itu di pondok pesantren tersebut ternyata banyak gangguan-gangguannya, guys. Jadi saya tuh tergiur akan orang-orang senior saya yang di pondok pesantren itu telah melakukan amalan-amalan seperti puasa, mati geni, seperti puasa untuk kadugalan, puasa untuk kebal, dan lain-lain lah, puasa-puasa seperti itu. Nah, saya tuh sampai kepikiran pengen kayak seperti beliau-beliau ini gitu. Bahkan saya lihat di pondok pesantren teman saya, senior saya, bahkan pakai golok digitu-gitu gak mempan gitu. Nah, saya tuh pengen punya ambisi, pengen seperti itu gitu. Nah, walhasil saya tuh mintalah ijazah ke guru saya. Nah, guru saya tuh sampai berkata, intinya belum dikasih lah, belum waktunya mengamalkan amalan itu, belum cukup umur, intinya belum dikasih. Nah, saya tuh saking penasarannya sampailah saya tuh mengamalkan satu amalan yang ada di buku-buku, intinya tanpa ijazah. Nah, saya tuh mengamalkan amalan tersebut. Habis mengamalkan amalan tersebut, saya meninggalkan amalan sholawat yang dulu saya biasa dibaca. Jadi dawaman saya yang dulu sering dibaca itu, Mang, saya buang, saya tinggalkan, saya gak baca, Mang. Nah, setelah itu saya terus mengamalkan amalan tersebut. Nah, hawanya tuh, Mas, Kediri itu hawanya tuh panas, terus emosi, gampang iri, dengki, hasud. Pokoknya lihat misalkan orang lain, teman saya udah naik level, saya panas, Mas. Saya panas. Nah, walhasil saya terus membaca. Bahkan saya membaca dapat amalan liar lah, intinya tanpa ijazah. Saya baca. Karena apa? Karena saya pengen jago, Mang. Nah, setelah itu walhasil saya ketemulah satu teman saya, dia itu seorang indigo. Nah, saya mengajak beliau untuk mengamalkan satu amalan tapi di tempat yang angker. Saya mengajak ke dia. Nah, singkat cerita, saya terus membujuk dia supaya dia tuh pengen gitu. Dia tuh menemani saya, untuk mengamalkan amalan tersebut di tempat yang angker. Hasil lah saya mengamalkan amalan tempat yang angker itu, Mang, di makam
satu makam itu memang terkenal angker, bahkan orang-orang santri-santri pun gak berani mang untuk mengamalkan satu amalan pada malam hari di tempat tersebut, di makam tersebut mang. Nah saya tuh mengajak teman saya mang, jam 11 malam untuk mengamalkan satu amalan wiridan lah di satu tempat itu, di tempat yang angker itu mang. Walhasil saya membujuk dan alhamdulillah teman saya juga mau. Nah, saya ajaklah ke satu tempat, mang. Jadi tempat makamnya itu, makam yang angker itu dekat sama pondok pesantren, mang, dekat. Nah, saya tuh jalan kaki. Habis jalan kaki itu langsunglah ke tempat makam tersebut yang dituju, mang. Nah, jam 11 malam saya langsung di sana, mang, mengamalkan amalan, mang. Baca Fatihah dulu dan lain-lain lah, membacalah amalan, mang. Nah, ini puncaknya, mang. Ini puncaknya saya mengamalkan satu amal, gak tahu kenapa, mang. Teman saya itu normal mengamalkan wirid biasa, wiridan, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, biasa, mang, biasa. Tapi gak tahu kenapa saya kan mengamalkan satu amalan yang gak diijajahin, mang. Gak ijajah. Nah, saya membaca wirid dengan sugesti saya, pikiran saya pengen bisa lihat hal-hal gaib lah, mang. Jadi ambisius, saya tuh bener-bener ambisi, pengen jago lah, mang, intinya pengen jago. Nah, saya mengamalkan amalan di tempat tersebut, mang. Dibaca terus wirid. Gak tahu kenapa pikiran saya, hati saya tuh gimana ya, kayak gak normal gitu, mang. Sadar gak sadar gitu. Pas membaca ini kan depannya itu makam, saya membaca terus sekian jam. Nah, pas hampir mau 1 jam kurang lebih, saya itu, mang, perasaan saya tuh kayak ada suara gitu, mang. Kayak suara bisikan di dalam itu, bisikan. Kayak kalau bahasa Sundanya sia kernaon. Pokoknya gitu, mang. Sampai kayak ada rauman singa. Bukan singa, apa sih? Harimau. Aungan harimau, macan gitu, mang. Kayak di pinggir tuh banyak gitulah, mang. Perasaan tuh kayak diliatin. Terus puncaknya nih, mang, ketika saya fokus terus pas ada godaan tersebut tuh, ada suara gini lah, terus kayak ada penampakan gitu. Nah, pas puncaknya saya pas buka mata di atas pohon kan itu posisinya tuh, ini makam, mang, ini pohon gede, di sana tuh ada pohon lagi. Pas saya lihat, mang, ada sosok kuntilanak semuanya, mang, hitam, mang. Rambutnya panjang. Nah, saya lihat apakah ini halusinasi saya atau gimana. Puncaknya gitu, mang, dia tuh ketawa, mang. Tapi saya pemparkan lagi, fokus lagi, bang, sama teman-teman saya juga masih menjalankan wirid amalan tersebut, mang, masih wiridan, masih normal. Tapi saya diganggu terus sampai segitunya, mang. Tapi saya fokus lagi, pengen berhasil, soalnya fokus. Saya biarin itu ketawa kuntilanak, ketawa apa itu, saya bisikan itu, mang, saya fokus terus. Cek bahasa Sunda nama teu dipalire, mang. Lurus wiridan lagi saya, mang. Wiridan. Nah, normal sampai sepi, sampai gak ada suara, mang. Gak ada suara yang terdengar. Nah, yang saya kaget itu, mang, pas suara gak ada, terus kayak gak ada kehidupan, bang, bener-bener sunyi. Nah, saya fokus, pikiran saya gak sadar, mang. Sadar gak sadar, mang. Kalau bahasa Sundanya tuh ujug-ujug, mang. Ujug-ujug ada, sambil
sambil lampu LED-nya tuh dikedup-kedupin mang, digitu-gituin mang, gedup bari ton ngalakson tarik mang. Nah disitulah saya mulai kaget mang, saya mulai kaget sampai bener-bener ini mang keluar keringat sampai saya bentak lamun bahasa Sunda, sampai bentak. Lihat teman saya masih normal mang, masih normal. Kirain saya apaan itu, sampai kaget saya mang, bener-bener kayak mau jantung saya mang itu mang, jantung tuh kayak mau copot mang, kayak mau ditabrak tronton. Bener-bener di depan tuh udah ada tronton mang, udah maju cepet mang, cepet itu, sambil lampu LED-nya tuh kedip-kedip itu, lampu tembaknya sambil dinyalain lampu tembak, katanya. Pokoknya saya langsung ngejat mang, langsung ngejat. Nah saya tuh abis itu langsung ini ngebangunin lah, bukan ngebangunin, nyadarin ini teman saya, sampai nepaknya teman saya, bet ada tronton bet, kata bahasa Sundanya tuh, itu ayat tronton, geus moal bener, langsung urang balik geus moal bener, wiridan di dieu mah ripuh. Saking gak kuat saya wiridan, ritual ajian di tempat tersebut mang, bener-bener kayak mau jantung copot, kayak mau gila saya mang. Saya hampir pulang dengan cepat lari keluar, diam di pondok pesantren itu mang, sambil bener-bener pikiran gak karuan, hati gak tenang, terus sampai gemeteran, sampai saya pikiran tuh kosong mang, pikiran kosong, sampai saya mau gila mang. 6 bulan saya mau gila mang. Sampai gimana ya, jiwa tuh gak tenang mang, sampai saya tuh kesenggol dikit, saya marah, emosi langsung mang. pengen fight terus, pengen gelut terus lah gitu mang, pengen tarung terus. Kesentil dikit, marah langsung mang, naik hawanya tuh, emosi terus, pengen gelut terus lah mang, pengen gelut terus hawanya tuh mang. Nah di sanalah saya merasa paling jago mang, terus kayak saya tuh mang, gimana ya, pengen tarung terus mang, jadi cari musuh terus. Saya main ke satu tempat, padahal orang tersebut gak ngapain saya mang, tapi saya cari masalah, cari ribut lah di sana, kayak orang gila lah gimana gitu. Terus ke satu tempat lagi, terus ngeledekin dia, padahal dia gak punya salah mang, saya juga gak kenal sama dia, ngeledekin dia. Pokoknya saya bener-bener kayak orang gila. Puncaknya apa mang? Puncaknya salah satu senior saya sampai bilang gini mang, kalau saya terus dibiarin seperti ini mengamalkan satu amalan yang tidak ijazah tanpa adanya izin, maka saya puncaknya bisa-bisa saya membunuh orang mang, sampai bisa membunuh orang. Maka dari itu mang, saya tuh sembuhnya hampir kayak orang gila tuh 6 bulan mang. Nah sembuhnya tuh saya tuh mang dapat satu guru. Saya pengen sembuh awalnya memang pengen sembuh. Saya bicara ke satu guru ini, kata guru ini amalin ini, kata guru ini amalin ini. Saya hampir ke Jakarta juga, saya disusul ke Jakarta juga, sampai katanya amalin ini. Nah pada satu titik mang, saya tuh udah capek. Ini kok saya gini sih, kok saya kayak orang gila, saya kok sedikit emosi, sedikit iri, lihat orang yang lebih hebat dari saya pengen tembongkeun lah kegagahan saya mang. Sampai saya kayak orang gila lah, intinya saya orang gila. Saya pengen hawanya tuh pengen gelut terus mang. Nah di satu titik saya tuh ketemulah salah seorang guru. Saya silaturahmi ke guru tersebut.
pertama kali datang, apa yang dia katakan? Langsung saya dimarahin, Mang. Sama guru tersebut saya dimarahin. Sia nanaonan gitu cenah, membawa khodam, membawa kieu cenah. Nah, di sanalah saya mulai gimana ya? Emosi, Mang. Mulai emosi gak kekontrol. Langsung saya sampai gini, Mang. Anjir, ini orang songong amat, kata saya tuh. Ngomongnya gini. Saya gak terima, Mang. Selama 2 tahun, Mang, saya gak terima sama dia, Mang. Nah, walhasil saya ya biasalah berkelana lagi kesana kemari sampai di titik jenuh, Mang. Titik jenuh. Kok saya gini terus ya? Kok saya bahkan saya dimusuhin banyak orang, Mang. Sampai orang-orang tuh gak suka sama saya. Kok saya gini ya? Harus gimana nih saya tuh, Mang. Nah, sampai di satu titik saya tuh ketemulah sama guru yang tadi marahin saya. Ketemu lagi, ngopi bareng. Sampai hati saya tuh luluh, Bang. Luluh. Sampai saya berpikir, Mang, ninggalin semua wirid-wirid yang gak diijajahin, Mang. Dibuang semua. Saya pengen dibersihin, badan saya pengen dibersihin. Sampai gak ada, ya intinya khodam gitulah. Saya gak mau, Mang. Sampai di titik jenuh, dibuang-buangin. Terus ternyata masih ada sisa-sisa khodam itu, Mang. Sampai saya tuh harus gimana. Ternyata obatnya itu apa, Mang? Ternyata obatnya itu amalan yang dulu saya amalkan, yang dari benar-benar dari kecil saya, Mang. Dari kecil sampai ya dawam lah, intinya sampai dawam. Amalan sholawat itu yang dulu saya tinggalin, saya baca lagi, Mang. Jadi wiridan saya itu sholawat. Terus saya baca lagi sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Terus dibaca. Nah, sampai hati saya tuh luluh, Mang. Gak kasang serem, artinya gak ambisi untuk mendapatkan kebal, terus bisa melihat hal-hal yang gaib dan lain-lain, apa perkhodaman gitu, Mang. Saya tuh jadi luluh, aduh gak mau saya ini orang yang kotor, orang yang gini, Mang. Sampai saya hampir ngebunuh orang di rumah gitu, makanya saya di sanalah saya tobat, Mang. Saya tobat karena wasilahnya satu orang guru itu ngelingan saya lah, Mang, gitu, terus di sanalah saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang begitu, Mang, yang intinya yang ilmu hitam lah, intinya ilmu hitam. Bahkan saya dulu pengen menguasai sihir juga kan, Mang, maka dibuangin lah semuanya, dibuangin dulu, Mang, benar-benar dulu. Dan saya benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tuh alhamdulillah, Mang, normal kembali, bersosialisasi kepada sesama manusia normal lagi, Mang. Jadi mau orang lain mau ngeledek saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya, jadi normal aja, Mang. Rasanya tuh normal, kayak gimana ya? Dia mau ngeledek saya gak apa-apa lah, dia mau menghina saya gak apa-apa lah, bodoh amat. Yang penting tujuan saya pasti gitu, intinya mencari ridho Allah, udah gitu, Mang. Maka dari itu, Mang, ya intinya hikmahnya itu ternyata kalau kita mau ritual ajian, jangan sampai tanpa ada guru lah, intinya tanpa ada guru. Jangan sampai gak ada guru gitu, karena orang yang berguru, orang yang ngaji tanpa adanya guru, maka gurunya setan, begitu kan, Mang. Maka dari itu saya berpesan kepada penonton setia Mang Ibra di sini, supaya kalau mau ngaji, intinya ngaji aja, jangan sampai penasaran, jangan sampai mengambil amalan yang tidak ada gurunya gitu. Intinya ijazah yang tidak diijazahkan, seperti itu, membaca amalan yang tidak diijazahkan, seperti itu. Terus hati-hati juga untuk mengamalkan amalan ajian, intinya hati-hati kalau gak ada guru, takutnya gila, Mang. Saya juga mengalami seperti itu, takut gila, takut stres, takut
Ya takut lah, intinya takut, Mang. Nah, segitu, Mang, hikayat perjalanan saya mengamalkan ritual ajian di satu pemakaman sampai-sampai saya mau ke Terabak Tronton, mau gila, sampai-sampai saya kayak orang gila, mau gila gitu. Nah, itulah sekelumit kisah saya, perjalanan saya, ritual ajian di pemakaman angker seperti itu, Mang.